Universitas Tikubang Semarang. Berdiri sejak 28 April tahun 1968. Memiliki dua kampus. Pertama, kampus Kendeng di Jalan Kendeng Kelima Bendan Misur, Semarang. Kedua, kampus Mogasjo, Trilomba Juang nomor 1 Semarang. Visi: menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional, berbasis teknologi, dan berjiwa kewirausahaan. Misi Unisbank. Pertama, mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG). Kedua, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan. Ketiga, menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional, dan global. Keempat, melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional dan bernilai ekonomi tinggi. Kelima, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat. Keenam, menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal. Program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan dunia bisnis, maka kebutuhan akan tenaga profesional akuntan yang juga memiliki kompetensi dalam pengembangan bisnis juga meningkat. Di prodi ini, kamu dididik untuk menjadi seorang akuntan yang tidak hanya mampu mengolah informasi keuangan, tapi juga dapat berkontribusi dalam kegiatan strategis organisasi atau perusahaan. Di prodi ini, peran akuntan lebih luas, hingga pada perencanaan strategi untuk meningkatkan profit dan kualitas. Prospek pekerjaan akuntansi pertama, manajer keuangan dan akuntansi kedua, auditor perbankan, intern perusahaan ketiga, konsultan pajak. Halo, perkenalkan nama saya Anandia Alvina Damayanti. Saya berasal dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tikubang Semarang. NIM saya adalah 2005523022. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar sebagai bagian dari penilaian akhir ujian mata kuliah pengauditan 2. Yang pertama adalah audit laporan keuangan. Apa itu audit laporan keuangan? Audit laporan keuangan adalah proses pengujian atau evaluasi suatu entitas yang dilaksanakan oleh para auditor sehingga menghasilkan pendapat atau opini audit yang independen tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat audit laporan keuangan. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum, dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Manfaat audit laporan keuangan. Yang pertama adalah memeriksa tingkat akurasi suatu laporan keuangan. Terkadang ada kesalahan manusia atau penipuan yang dikerjakan oleh oknum-oknum di perusahaan. Auditor bertugas untuk menemukan tindak kriminal tersebut, sehingga laporan sesuai dengan fakta di lapangan. Kedua, memantau sistem keuangan perusahaan. Tidak hanya laporan keuangan saja, tapi auditor
juga bisa secara independen memantau sistem keuangan suatu perusahaan. Jika terdapat tindak korupsi atau sebagainya, auditor bisa memberikan laporan tertulis terkait perilaku tersebut kepada pihak yang berwenang. Ketiga, mencapai tujuan keuangan. Kesalahan auditor bisa menyarankan perusahaan untuk memperbaiki jika terjadi suatu kesalahan dalam memeriksa laporan keuangan. Perbaikan laporan tersebut bisa dijadikan landasan untuk menjalankan sistem keuangan berikutnya. Ketika laporan keuangan sehat, potensi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan keuntungan juga akan lebih tinggi. Yang keempat, akuntabilitas dan kredibilitas. Manfaat keuangan meningkatkan kualitas akuntabilitas serta kredibilitas perusahaan bisa meningkat melalui nilai investasi, dipercaya masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya ialah proses audit keuangan. Pertama, membuat rencana dan pendekatan audit. Kedua, menjalankan uji pengendalian dan uji substantif. Ketiga, implementasi dan uji rincian saldo. Keempat, melengkapi informasi tambahan dari proses audit. Kelima, membuat laporan audit. Pertama, dalam proses audit keuangan adalah dengan membuat rencana serta pendekatan audit. Auditor perlu mempertimbangkan dua hal yang dapat mempengaruhi jenis pendekatan, yaitu 1. Bukti audit yang dikumpulkan harus memiliki kompetensi tinggi, sehingga profesionalisme serta kewajiban auditor bisa terpenuhi. Kedua, minimum biaya pengumpulan bukti audit. Dua pertimbangan tersebut diperlukan agar rencana audit bisa dibuat serta menciptakan pendekatan audit yang relevan dan efektif dengan menggunakan biaya audit secara wajar. Proses audit yang kedua ialah menjalankan uji pengendalian dan uji substantif. Uji pengendalian adalah auditor wajib menjalankan evaluasi terhadap akurasi informasi transaksi yang dijalankan perusahaan. Kedua, uji substantif. Uji substantif adalah memverifikasi dan membandingkan antara nilai yang seharusnya dengan transaksi yang dijalankan oleh perusahaan. Proses audit yang ketiga ialah implementasi analisis dan uji rincian saldo. Implementasi analisis dilaksanakan untuk memeriksa laporan keuangan dan membandingkannya saldo dengan data yang disediakan secara objektif. Uji rincian saldo adalah menguji berbagai akun dalam laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses audit keempat, melengkapi informasi tambahan dari proses audit. Menambahkan informasi berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan sesuai fakta terhadap laporan keuangan perusahaan, sehingga hasil yang dipresentasikan bersifat wajar. Kelima, menerbitkan laporan audit. Gabungan dari seluruh informasi nantinya akan dikumpulkan menjadi satu laporan audit oleh akuntan publik untuk dilaporkan sebagai hasil dari pengauditan. Apa itu laporan audit? Laporan audit adalah media komunikasi yang digunakan auditor untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan dari pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan.
Laporan audit ini terbagi menjadi dua, yaitu laporan audit standar dan laporan audit tidak standar. Lalu, apa itu laporan standar? Laporan standar merupakan laporan yang memuat pendapat wajar tanpa pengecualian yang menyatakan bahwa suatu laporan keuangan menyajikan nilai secara wajar dalam semua hal yang bersifat material. Di antaranya adalah arus kas dari entitas yang ada, posisi keuangan perusahaan, hasil usaha yang diperoleh, yang dinilai berdasarkan tingkat kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam memenuhi tanggung jawab dalam pelaporan audit, auditor harus 1. Mempunyai pemahaman atas keempat standar pelaporan. Apa itu 4 standar pelaporan? Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan umum konvergensi IFRS. Standar umum yang digunakan untuk bisnis. Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015. Secara garis besar, PSAK telah terkonvergensi dengan International Finance Reporting Standards atau IFRS. Namun, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) juga menerbitkan PSAK dan ISAK yang merupakan produk non-IFRS antara lain seperti PSAK 28 dan PSAK 38, ISAK 31, ISAK 32, ISAK 35, dan ISAK 36. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Standar ini disusun dengan bentuk pengaturan yang lebih standar, yang lebih sederhana, yang sebagian besar menggunakan konsep biaya historis. Standar ini ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan penerbitan laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Finance Statement bagi pengguna eksternal atau pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Standar akuntansi yang ketiga ialah Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau SAS. Standar ini disusun mengacu pada Fatma MUI dan ditujukan untuk entitas yang melakukan standar syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup laporan kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah akuntansi mubarabah, musyarakah, mudarabah, salam, dan istihna. Standar akuntansi yang keempat ialah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau EMKM. Standar ini ditujukan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah dengan definisi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP, SAK EMKM, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018 dan penerapan dini dianjurkan. Auditor juga bertanggung jawab untuk mengetahui kata-kata tepat dalam laporan standar auditor, memahami jenis-jenis penyimpangan dari laporan auditor, serta memahami pertimbangan laporan lain yang bersifat khusus.
Selanjutnya adalah penyimpangan dari laporan standar. Pertama, bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ketika bahasa penjelasan ditambahkan pada laporan keuangan, tetapi auditor masih menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang bersangkutan. Kedua, jenis pendapat yang berbeda harus dinyatakan pada laporan keuangan. Ketika auditor dapat menyimpulkan bahwa pendapat wajar tanpa pengecualian tidak dapat diberikan. Selanjutnya, situasi yang mengakibatkan penambahan informasi pada laporan standar. Pertama, ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang dirumuskan yang diperlukan untuk kewajaran penyajian dalam situasi tidak biasa. Kedua, inkonsistensi dalam prinsip-prinsip akuntansi yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntansi. Ketiga, ketidakpastian yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntansi. Keempat, keraguan yang substansial tentang kelangsungan usaha suatu entitas yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Kelima, penekanan oleh suatu hal oleh auditor. Keenam, pendapat berdasarkan sebagian dari laporan auditor lain, di mana tidak ada pembatasan ruang lingkup dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip akuntansi. Jenis-jenis pendapat lainnya. Pertama, pendapat wajar dengan pengecualian, yang menyatakan bahwa kecuali untuk pengaruh hal-hal yang berkaitan dengan pengecualian. 2. Pendapat tidak wajar, menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar laporan standar sesuai dengan prinsip akuntansi. Ketiga, penolakan memberikan pendapat, yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atas pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji. Dalam membuat pertimbangan awal tentang materialitas, auditor harus 1. Menentukan tingkat materialitas awal untuk keseluruhan setiap jenis laporan keuangan. Kedua, menentukan tujuan perencanaan. Auditor harus menggunakan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang diharapkan dalam keterbatasan yang melekat pada proses audit dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Auditor biasanya menggunakan salah saji terkecil yang dapat dianggap material untuk salah satu laporan keuangan. Aturan pengambilan keputusan ini dilakukan karena 1. Laporan keuangan saling berhubungan. 2. Sebagian besar prosedur audit berhubungan dengan lebih dari satu jenis laporan keuangan. Ruang lingkup dalam materi yang kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, pembatasan ruang lingkup audit. Yang kedua, ketidaksesuaian laporan klien dengan standar akuntansi keuangan. Ketiga, pengungkapan tidak memadai.
Keempat, keraguan yang substansial kelangsungan usaha. Kelima, pendapat yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. 1. Pembatasan ruang lingkup audit. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan di lapangan, auditor berusaha untuk memperoleh pembuktian yang seluas-luasnya mengenai berbagai keadaan ataupun situasi yang menunjang penyajian statement keuangan klien agar memperoleh keyakinan terhadap pendapat yang dinyatakan apabila dalam melaksanakan tugasnya, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur yang diperlukan atau prosedur itu tidak memberikan bukti yang mencukupi. Auditor dikatakan mempunyai pembatasan ruang lingkup. Pembatasan ruang lingkup dapat terjadi apabila manajemen menolak memperkenankan konfirmasi piutang. Manajemen menolak menandatangani surat representasi klien. Manajemen menolak memberi auditor akses ke catatan laporan rapat Dewan Komisaris. Contoh penyimpangan laporan keuangan di suatu perusahaan yang diaudit. Pada suatu perusahaan dilakukan audit pada laporan keuangan, terdapat pendapatan yang dibuat secara fiktif dengan perhitungan yang lebih besar dari nilai yang sesungguhnya. Dari kejadian tersebut, manajer mendapatkan keuntungan berupa komisi penjualan yang melebihi target. Akibat hal ini, manajer menolak adanya audit pada faktur penjualan. Akibat dari pembatasan ruang lingkup adalah pemberian pendapat dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat. Apabila auditor memberikan pendapat dengan pengecualian, maka auditor harus yang pertama memberikan penjelasan terhadap pembatasan yang dikemukakan dalam paragraf ruang lingkup. Yang kedua, memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya mengenai pembatasan yang terjadi dalam paragraf penjelasan. Yang ketiga, memberikan pendapat dengan pengecualian di dalam paragraf pendapat dengan merujuk pada paragraf kejelasan. Apabila kesimpulan dalam audit adalah menolak memberikan pendapat, maka auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, paragraf pengenalan dimodifikasi. Yang kedua, paragraf ruang lingkup ditiadakan. Yang ketiga, paragraf penjelasan dimasukkan dalam paragraf pengenalan. Keempat, paragraf ketiga dan penyimpulan memberikan pernyataan mengenai penolakan memberikan pendapat. Dalam menuliskan susunan kata dalam paragraf pendapat, tidak dimulai dengan kata-kata menurut pendapat kami, tetapi dengan kata-kata kami telah mengaudit. Alasan penggunaan kata-kata tersebut adalah opini tidak akan dinyatakan. 2. Ketidaksesuaian laporan klien dengan standar akuntansi keuangan. Ketika auditor memberikan kesimpulan bahwa terdapat kondisi yang tidak biasa dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka hal ini harus menjadi perhatian mengingat penyajian statement keuangan dapat menjadi salah saji. Oleh karena itu, auditor harus menggunakan standar pelaporan yang diberi kalimat penjelas. Isi laporan audit dengan pendapat tanpa pengecualian. Yang pertama, paragraf baku perkenalan dan ruang lingkup audit. 2.
Paragraf penjelasan yang mendahului paragraf pendapat menjelaskan keadaan dan kenyataan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi dapat dibenarkan. Ketiga, pendapat tanpa pengecualian dalam paragraf penjelasan. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum akan mempengaruhi secara material terhadap statement keuangan yang akan menghasilkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Dalam hal ini, auditor harus mempertimbangkan yang pertama, besarnya jumlah rupiah yang terpenuhi. Yang kedua, pentingnya daftar tersebut bagi klien. Ketiga, seberapa besar akibat yang akan ditimbulkan oleh salah saji. Keempat, pengaruh salah saji secara keseluruhan. Ketika auditor memberikan pendapat dengan pengecualian, auditor harus memberikan pernyataan mengenai 1. Pengungkapan dalam paragraf penjelas mendahului paragraf pendapat terhadap keseluruhan alasan substantif pernyataan tersebut. Kedua, apabila dimungkinkan, pengungkapan sistem paragraf penjelas secara langsung pengaruh terpenting mengenai hal-hal yang dikecualikan dalam neraca, statement keuangan, serta statement aliran kas. Jika tidak memungkinkan, maka laporan audit tetap harus dinyatakan. Ketiga, menyatakan pendapat dengan pengecualian dalam paragraf pendapat dengan merujuk pada paragraf penjelas. Apabila auditor berkesimpulan memberikan pendapat tidak wajar, auditor harus menyatakan yang pertama, apabila dimungkinkan penggunaan dalam paragraf penjelas, alasan substantif mengenai penolakan pendapat, dan masalah terpenting mengenai hal-hal yang menyebabkan dikeluarkannya pendapat tidak wajar tersebut. Kedua, paragraf pendapat harus menyatakan karena adanya hal-hal yang sangat berpengaruh dijelaskan dalam paragraf penjelas. Statement keuangan tidak disajikan dengan wajar. Ketiga, pengungkapan tidak memadai. Ketika statement keuangan dan catatan-catatan yang melengkapinya ternyata gagal mengungkapkan informasi seperti yang dikehendaki oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka statement-statement tersebut tidak menyajikan secara wajar. Dalam kasus seperti ini, auditor harus menyatakan pendapat dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Alasannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, ketika perusahaan mengeluarkan statement keuangan yang berisi penyajian posisi keuangan dan hasil-hasil operasi, tetapi menghilangkan statement aliran kas yang terkait, maka auditor akan menyimpulkan bahwa hal ini menghendaki pendapat dengan pengecualian. Ketiga, ketika informasi penting harus dibuat untuk satu hal atau lebih paragraf penjelasan dalam laporan audit dengan pengecualian, kalau pengurangan dari laporan diakui oleh standar profesional auditor yang berlaku. Pengurangan yang dapat diterima apabila auditor tidak menghendaki adanya statement aliran kas yang hal ini dihilangkan oleh klien dan penghilangan sebagian informasi. Dalam dua kasus tersebut, auditor harus mengidentifikasi penghilangan dalam data dalam paragraf penjelasan dan menyatakan pendapat dengan pengecualian
atau pendapat tidak wajar terhadap statement keuangan tersebut. Keempat, keraguan yang substansial kelangsungan usaha. Opini audit modifikasi going concern merupakan opini audit yang diberikan dari pertimbangan auditor mengenai besarnya dampak terkait kelangsungan usaha yang tercantum dalam laporan audit. Dampak yang ditemukan saat laporan keuangan mengandung salah saji material atau ketidakmampuan auditor dalam memperoleh kecukupan bukti dalam menyimpulkan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Lalu, apa itu opini audit going concern? Going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas bisnis di mana suatu entitas dianggap mampu mempertahankan usahanya dalam jangka waktu panjang dengan pengertian bahwa entitas tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan dalam jangka waktu yang pendek. Indikasi terjadinya kebangkrutan merupakan indikasi yang nyata dari keraguan atau kesangsian terhadap kelangsungan hidup suatu entitas usaha. Tanggung jawab auditor. Yang pertama, menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Yang kedua, mengevaluasi kelangsungan hidup perusahaan, memutuskan perusahaan mampu bertahan di masa yang akan datang. Ketiga, memperoleh kecukupan bukti audit mengenai penggunaan asumsi going concern oleh manajemen. Keempat, memastikan bukti audit terkait asumsi kelangsungan usaha telah dijelaskan dalam laporan keuangan. Kelima, menyimpulkan terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi peristiwa di masa depan. Apabila auditor memberikan opini audit modifikasi going concern, dalam hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai jaminan atas kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan. Indikator yang mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit going concern. Auditor harus cermat dalam menganalisis semua faktor yang mengidentifikasi masalah going concern dan menentukan apakah manajemen memiliki rencana yang tepat untuk mengatasinya. Indikator tersebut ialah yang pertama, tren negatif. Tren negatif dapat diindikasi seperti kerugian operasi yang berulang kali, definisi modal kerja, arus kas negatif, dan rasio keuangan utama yang buruk. Kedua, masalah internal, yaitu seperti pemogokan kerja, hilangnya personil kunci tanpa ada penggantian, fasilitas dan produk yang sudah ketinggalan zaman, dan ketergantungan besar atas suksesnya suatu proyek. Ketiga, masalah eksternal dapat diindikasi seperti adanya undang-undang baru yang mengancam keberadaan perusahaan, integrasi yang tertunda, kehilangan waralaba atau paten utama, kehilangan pelanggan dan pemasok utama, serta kerugian yang tidak dapat diasuransikan. Keempat, masalah lain-lain, seperti gagal bayar pinjaman, ketidakmampuan membayar dividen, restrukturisasi utang, pelanggaran undang-undang dan peraturan, serta ketidakmampuan untuk membeli dari pemasok secara kredit. Kelima,
perubahan signifikan dalam pasar kompetitif dan daya saing produk klien. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik Nomor 30 memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor. Yang pertama, ketika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu tertentu, maka auditor harus 1. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak kondisi dari peristiwa tersebut. Kedua, menentukan apakah rencana tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Kedua, ketika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak kondisi terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor harus mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan menolak memberikan pendapat. Ketiga, ketika manajemen memiliki rencana yang mengurangi dampak kondisi terhadap kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka yang harus dilakukan oleh auditor yaitu menyimpulkan bahwa adanya efektivitas dari rencana tersebut. Jika auditor berkesimpulan rencana yang diambil tidak efektif, maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat. Kedua, jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ketiga, jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif namun klien tidak mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, maka auditor memberikan pendapat tidak wajar. Berikut ialah beberapa contoh peristiwa yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kelangsungan usaha. Yang pertama, keuangan. Terdiri dari posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya, tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan atau pengendalian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. 3. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. Keempat, arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif. Kelima, rasio keuangan utama yang buruk. Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. Lalu dividen yang sudah lama terutang atau tidak berkelanjutan. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman, perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman. Terakhir, ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya. Dalam bidang operasi, terdapat peristiwa seperti intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasi entitas. 2. Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian.
Lalu hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi atau pemasok utama. Kesulitan dalam mendapat tenaga kerja, kekurangan penyediaan barang atau bahan, dan munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Lalu ada juga di bidang lain-lain seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutory lainnya. Kedua, perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi entitas. Ketiga, perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Keempat, kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurangnya diasuransikan oleh manajemen. Ruang lingkup yang kelima adalah pendapat akuntan sebagian didasarkan pada laporan auditor lain. Saat mengaudit perusahaan yang mempunyai beberapa cabang atau anak perusahaan, pengauditan memerlukan partisipasi dari kantor akuntan lain untuk menyusun laporan audit. Jika pengauditan melibatkan lebih dari satu kantor akuntan publik, maka salah satu bertindak sebagai auditor utama. Auditor utama kemudian memutuskan bersedia atau tidak memikul tanggung jawab atas pelaporan auditor yang berkaitan dengan laporan klien. Auditor dapat mengambil keputusan tidak membuat referensi ketika auditor lain adalah kantor asosiasi atau koresponden yang pekerjaannya telah diakui dengan baik oleh auditor utama. Kedua, pekerjaan tersebut dilaksanakan di bawah bimbingan dan kendali auditor utama. Ketiga, auditor utama mereview program audit dan kertas kerja auditor lain. Keputusan auditor untuk membuat referensi. Keputusan ini diambil ketika bagian dari laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor lain bersifat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor utama diharuskan untuk mengajukan pertanyaan mengenai reputasi profesional auditor lain dan memperoleh representasi dari auditor lain bahwa ia independen terhadap klien. Bahasa penjelas dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ketika keputusan untuk membuat referensi ke auditor lain, laporan harus menunjukkan pembagian tanggung jawab yang ada di antara para auditor. Pembagian tersebut dapat terlihat pada perubahan dalam laporan pada paragraf pendahuluan, menunjukkan besarnya bagian laporan keuangan yang diaudit oleh auditor lain. Dalam paragraf ruang lingkup, laporan auditor lain harus dimasukkan dalam sumber dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat. Ketiga, dalam paragraf pendapat, referensi harus dibuat pada laporan auditor lain. Terakhir, seperti ilmu padi, semakin menunduk, semakin berisi. Begitu pula indahnya berbagi. Jikalau berilmu, jangan sungkan mengkomentari. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi maupun dalam penyampaian kata-kata. Terima kasih dan sampai jumpa next time. Dadah!